Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah subhanallahi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul. Asatidul kiram, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana biasa pada hari Selasa setelah kita menunaikan kewajiban kita dalam mencerdaskan anak bangsa, kita lanjut untuk rehat sejenak. Tapi yang rehat ibunya kayak sama sakitan, sambil nyantai, sambil rileks sebelum kita kembali ke peraduannya masing-masing. Mungkin kita ditaroskan kalau di bumi itu nyanak non pak, nyanak hadis intinya pemenang sanes gitu. Nah oleh karena itu ya tentunya kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk lebih katakanlah memiliki makna yang besar, makna yang banyak, karena yang kita laksanakan dan kita lakukan adalah untuk tolak ilmu yang mudah-mudahan berawal dari informasi yang disampaikan oleh Ustaz juga kita bisa pahami, dan itulah mungkin ilmu yang kita dapatkan. Terlebih setelah kita pahami bisa kita amalkan dan berubah menjadi rezeki dari Allah untuk kita semua. Karena itu asal tidak kira, alhamdulillah supada setunya kolong kana waos ya kurang langsung we ka Ustaz sanakeun waktu sareng tempat saluas-luasna. Kalau Ustaz alhamdulillah wassyukru ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Akhwati iman guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita tentu saja bisa menyempatkan waktu dan tentu saja sharing berbagi ilmu, dan tentu saja ilmu yang bermanfaat. Karena tentu saja di dalam kajian kali pun kita selalu mendapat berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin waktu Selasa kemarin kita sempat dulu karena beberapa hal kegiatan saya di pesantren di sana di Horsing dan sebagainya. Insya Allah kalau kemarin kajian kita sampai menjelaskan tentang ulah ya kemarin, sehingga dapat disimpulkan dari berbagai setelah dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ulah, maka bisa ditarik satu kesimpulan terjadinya sesuatu yang hadis yang mudhari yang labil karena tidak didapatkan satu kesepakatan yang mana sebagai rujukan hadis awalnya itu apabila hadis itu bisa dipakai atau air itu bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci apabila sampai 2 kullah. Di sana Nabi menetapkan kullataini, 2 kullah, yang ternyata setelah dikaji diteliti maka orang berkesimpulan bukan lagi menunjukkan tempat,
Tapi yang dipermasalahkan itu adalah volume atau isi yang jadi masalah. Kulah itu mau di berapa sih kulah itu? Sampai Nabi menetapkannya menjadi kulataini, 2 kulah. Justru yang jadi masalahnya 1 kulahnya saja pun belum didapatkan kepastian. Jadi di zaman Nabi kulah nanti ke ayat keterangan tidak ada syarat yang baku gitu. Berapa 1 kulah itu? Sehingga kalau 1 kulah dia anggap saja misalkan 5 liter, berarti kalau 2 kulah itu 10 liter. Nah ternyata setelah dijelaskan kemarin bahwa tidak ada ketetapan yang baku, sehingga dikembalikan kepada masing-masing kebiasaan adat gitu. Kemarin jelaskan kalau di Irak, di Arab, di Bandar itu sudah menentukan berbeda-beda, dan itu tidak bisa disalahkan. Hanya mungkin di kita di Indonesia belum ada. Sehingga di setiap masjid-masjid pun silakan aja lihat beda-beda gitu. Tidak sama. Ada yang satu tempat itu yang dilewati mau ke besi diinjak, kakinya masuk dulu ke sana, tapi air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Menurut setempat itu sudah memenuhi 2 bulan kan. Kalau ke masjid lain bisa jadi beda, tidak sama, dan sampai sekarang pun ya kita susah untuk menyalahkan, bingung kumaha gitu. Saya pikir mengatakan tidak, ini mah najis, atau ini mah masih belum sampai 2 bulan, karena sampai sekarang pun tidak bisa atau tidak ada ketentuan baku berapa yang disebut 1 kulahnya. Nah kemarin misalnya semua yang dikembalikan ke imam atau kepada ulama di sana tempat masing-masing. Jadi yang kembali ke situ. Sehingga dalam hadis pun ternyata terjadi idrok. Idrok itu kenapa? Setelah dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kulah, hadis riwayat Daruqutni ada, atau riwayat Imam Ahmad ada yang 2 kulah atau 3 kulah, ada yang 1 kulah. Malahan di riwayat Ad-Daruqutni pula dengan ukuran arba'ina kilatan sampai 40 kulah. Nah, ketidakpastian inilah yang menyebabkan hadis tentang kulah itu dhaif. Dengan perkara lain, jadi kebenaran sebagai sabda Nabi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya hadis yang nomor 6, kira-kira nyambung ini 6, 7, 8 bahasanya ya. Saya bacakan dulu. An Abi Hurairah qala Rasulullah la yaqtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang daripada kamu mandi di air yang diam padahal ia sedang minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh, walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi allazi la yajri summa yaghtasilu fihi. Dan bagi Bukhari, janganlah seseorang daripada kamu kencing di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi padanya. Yang ke-8, wali muslimin, dan ulah muslim minggu wali Abi Daud wala yaghtasilu fihi minal janabati, kemudian ia mandi daripadanya, dan bagi Abu Daud, dan janganlah ia mandi janabat padanya. Hadis ini menjelaskan dalam kitab Taharah itu adalah masih babul minyak, bab tentang air dan tentang sejauh mana kesucian air. Dan ini menjelaskan tentang menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas dengan cara mandi.
berarti kaitan dengan hadas besar atau junub. Kita lihat dulu redaksi hadis yang pertama. An Abi Hurairah qala yaqtasilu ahadukum bil ma'i daimi wa huwa junubun. Nah, kalau kita lihat redaksi hadisnya yang pertama ini, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang gitu, yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Kata-kata adain, kalau ada kata-kata layak dasir antum bil ma'id daimi. Daim itu kan artinya tenang, diam. Kalau air berarti tidak mengalir. Diam, tenang, tidak mengalir. Dari mana yang disebut adain bahwa di sini tidak mengalir? Bahwa ada itu kan bisa diartikan diam atau air yang tenang. Ternyata ada tafsirnya, la alladzi la yajri. Itu tafsir sebutnya, yang tidak mengalir. Berarti itu merupakan penafsiran dari air yang tenang. Ya, kata-kata ada itu diartikan air yang diam, yang tenang gitu kan. Karena setiap satu tempat wadah yang memang dikatakan air yang diam, memang apakah air yang diam ini memang sudah menjadi satu tempat yang dibuatkan sengaja, ya seperti kalau di zaman sekarang ada bak, kolam bak ya, bak, atau satu tempat yang tafsirannya alladzi la yajri, satu tempat yang air di sini maksudnya bukan hanya sekedar tenang, bukan hanya sekedar diam, tapi air ini tafsirnya alladzi la, jadi yang sama sekali tidak mengalir. Itu ya secara bahasa, secara kata-katanya seperti itu. Nah, ternyata hadis ini ada kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang dilarang itu apa sih? Sampai layak berhasil, janganlah kamu mandi pada air yang diam bahwa minum. Kita kan biasa ada ember, ada bak, mandi itu biasa. Dilarang kita mandi padanya yang di sana air yang tidak mengalir, air yang diam. Nah ternyata menurut Imam Amsalahi ya, dalam kitabnya itu untuk dijelaskan secara kaidah bahasa bahwa yang dilarang dalam hadis yang nomor 6 ini adalah apa? Jadi menggabungkan di sana yang dasilu pihak fil maidah ini wajibun, makanya nomor 7 digabungkan. Apa? La yaqul lana ahadukum fil maidah ini alladzi la yajri summa yaghtasilu bi. Jadi hadis nomor 6 itu sama sebenarnya. Satu paket tadi dilarang mandi kalian pada air yang diam. Terus ada kata-kata wa huwa junubun. Nah hadis yang nomor 7 itu apa? La yaqulana ahadukum fil maidah ini alladzi la yajri summa yaghtasilu bihi. Kira-kira kalau kita mandi biasa, satu tempat yang di sana ya bulana terkencingi, bahasa lain, terkencingi, terus dipakai mandi biasa, jadi masalah nggak? Makanya nomor 6 ini ada kata-kata sekaligus, bukan kata-kata la yaghtasilu ahadukum bil maidah ini wa huwa junubun. Yang bertujuannya la yaqulana ahadukum bil maidah ini alladzi yajri summa, bukan wa yaghtasilu bihi, tapi menggunakan summa artinya berurutan. Yang tidak boleh itu kamu mandi junub, yang pada air itu kamu la yaqulana, air yang dipakai tadi kadang terkencing gitu. Nah yang larangan itu kan kita menunjukkan haram, tidak boleh
kamu mandi pada air yang diam tidak mengalir, yang kamu kencing di sana gitu, kencing summa kemudian, makanya bahasanya menggunakan summa bukan bau, bukan bau atau bukan berbeda. Jadi yang dilarang dalam hadis itu adalah ada digabungkan yang hadis nomor 6 dan hadis nomor 7. Jadi menggabungkan kencing kemudian mandi sekaligus. Karena kata summa kemudian itu kan tidak memberikan makna sebagaimana memberi makna atau kamu kencing dan kamu mandi. Beda. Kamu kencing terus, nah itu yang pertama, terus kemudian kamu mandi fihi pada air tersebut. Jadi benar kata summa ini memberikan makna gabungan dan berurutan. Nah kalau arti umum bebasnya kencing kemudian mandi sekaligus di dalam air yang sama. Karena kata-kata yang tasilu anuku firman dari ini wawajir kubur. Yang kedua, la yabullana anuku firman dari ini Allah diladi semua yang tasilu fihi. Domirnya itu kembali kepada al-ma'idah ini. Jadi sama nomor 7, jangan kencing pada air yang diam. Allah dilayadi yang tidak mengalir, sama. Yang nomor 6, ya layak kasih lalu bil ma'idah ini, sama. Tapi keterangannya di sini bahwa junubun. Karena mandi junub berarti mandi yang menghilangkan hadas besar, bukan mandi biasa, bukan mandi urfi gitu, bukan mandi keduniaan, dia mah ibadah, dia mah sebenarnya kenapa di sini oleh mandi dimasukkan dalam kitabut toharo, bukan mandi biasa yang menghilangkan kotoran. Kenapa? Karena beda kan, beda dengan seperti kita kan mengenal an-nazafatu minal imannya kan, bukan atau haru minal iman. An-nazafah bersih dari kotoran, ngepel mesin, sasapu mesin, sampah, kan disebutnya an-nazafah. Kalau atau haru berarti bersih dari najis, dan setiap najis pasti kaitan di sholat. Itu malah ya kan udah ulina desah lantaran bagaimana kena najis, buku juga kan kena najis, ulina desah semua, tapi kan seraja sakat serap. Engker sholat mah ayah hukumnya tidak sah gitu kan, walaupun kelihatan bersih, tapi walaupun setetes air kencing mah tidak sah dipakai sholat karena kaitan dengan toharo najis, nah seperti itu. Nah jadi hadis 6 dan nomor 7 menunjukkan rusaknya yang dilarang, haram, tidak boleh mutlak. Nah tapi kembali sebelumnya dikaitkan, apakah sama berubah warna, rasa, dan bau, aisyah, kolam panang badan mah budak kencing ternyata, apakah kembali kepada hadis sebelumnya tadi, berubah warna, rasa, dan ruh anggaran tadinya. Seperti kalau misalkan orang tinggal pisang misalkan pakai budetongnya rasanya mungkin gitu kan, ini secara hukum akan silahkan saja berubah warna, rasa, dan bau tidak dengan najis tersebut. Selama tidak merubah dari ketiga unsur ini, maka air tetap dalam keadaan suci. Adapun gereh mah itu masukkan dikembalikan ke masing-masing gitu. Tapi rasa gereh, namun dasarnya ikhtiar, misalkan kehati-hatian, ya nanti tidak apa-apa. Kalau bertanya tentang masalah hukumnya, ya sudah jelas ada 5. Nabi inna ma'ala yunadi syai'un ila anta gonjaro, kecuali berubah warna, rasa, dan bau oleh najis. Nah gitu, hadis 6, 7, dan 8. Jadi nomor 8-nya, kemudian yang mandi daripadanya dan janganlah yang mandi dalam padanya. Jadi saling menguatkan, saling menjelaskan. Kamu kencing
pada air yang diam yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi pada air itu. Mandi apa? Mandi junub. Itu disimpulkan. Kesimpulan dari hadis 6, 7 dan 8. Itu ya. Karena inilah yang disebut Ibnu Hajar kalau keterangan Hasan, jadi melarang sesuatu yang diharamkan itu berarti rusaknya sesuatu yang dilarang. Kalau kata-kata jangan kalian kencing pada air yang diam, terus jangan mandi junub pada air yang itu, berarti sesuatu ada yang berubah dari air itu. Kenapa? Dan ulama berbeda pendapat. Tetap banyak dan sedikitnya air mengenai kesimpulan dari 6-7 ini. Sekarang kan dilarang, memang tidak boleh kencing pada air yang diam yang tidak mengalir. Terus jangan mandi junub pada air yang telah kamu kencing itu. Nah sedangkan kalau tempatnya besar, danau, laut, atau kolam renang yang besar, boleh nggak dipakai terus ada kencing mandi junub di sana? Nah, ada ulama yang jelas-jelas mengharapkan karena sebutannya Zohiriyah lah. Zohiriyah kalau membaca larangan mutlak haram. Ada yang kembali kepada keterangan mengingat hadis yang selama air itu tidak berubah warna, rasa dan bau, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau begitu larangan kencingnya bagaimana pengaruhnya? Misalkan kencing boleh di air yang diam yang tidak mengalir, kencing yang boleh, terlalu benar. Nah, selama air itu ada manfaat bagi orang lain, kan itu jangan gitu kan. Air ini dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain. Terus dia pulang. Itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita menerapkan hadis ini mah emang gabungan. Yang tidak boleh kamu kencing di sana, terus mandi junub di sana, itu yang dilarang. Nah kalau tadi imam kolamnya unggul gitu boleh tidak. Kembalinya kepada selama air ini dimanfaatkan oleh orang lain, maka hukumnya terlarang, tidak boleh. Soalnya sebenarnya sampai dolim kan, di sini kita manfaatkan, kita gunakan jadi dosa. Itu adalah kembali kepada masalah yang lain. Tapi kalau hadis yang 678 ini adalah bagaimana menggabungkan dari ketiga hadis Ibnu Hajar ingin menjelaskan. Jadi hadis ini secara hukum tidak masalah. Bila sebelum-sebelumnya lumayan ada rumit berkaitan dengan sanad, rawi gitu. Tapi dalam dalam 9, 10, 11 lumayan agak panjang. 5 simple. Kayaknya hadisnya sahih, hanya menjelaskan keperluan kepada makan. Bagaimana menerapkan, mengamalkan hadis yang 678 ini ketika ada larangan yang tidak boleh. Pertama hadis yang 6 tidak boleh mandi. Kalian pada air yang diam wahua. Nah ini hal kan, ternyata yang dilarang mandi pada air yang diam yang tidak mengalir itu bukan mandi urfi, bukan mandi duniaan, tapi mandi junub. Yang ketujuh, tidak boleh kamu kencing pada air yang diam yang tidak mengalir tersebut terus kemudian kamu mandi. Dapat lagi mikir gerak tuh, boro-boro di orang kubatur, orang kusorangan ya ban, kusorangan maniku, ngomong kubatur, gitu kan? Nah, itulah maka jangan kalian kencing pada air yang diam yang tidak mengalir, summa kemudian mandi fihi filma idda ini pada air yang diam tersebut. Nah, kalau nomor 8 wala yaghtasilu fihi minal janabah. Ini juga menjelaskan memuatkan jangan dia mandi janabah pada air tersebut. Ini yang berkaitan dengan Ibnu Hajar menempatkan ketiga hadis ini dalam Kitabut Thaharah, bab kesucian yang berkaitan dengan najis, berkaitan dengan ibadah.
di mana Nabi jelas melarang. Berarti hari ibadah apa? Kaitan teh. Jadi kumaha lamun urang ibadah manggil. Nu simpel, nu teu kaharti, ibadah ya. Simpel, sederhana, teu kaharti. Di pegawai mah, jadi ibadah ya. Itu kan nanti seperti contohnya gitu. Seperti kita walau kalbu bina hadikum ya. Jika anjing menjilat pada satu bejana kalian, maka cucilah dengan 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kira-kira prakteknya di rumah banyak kan yang menimbulkan untuk jadi air aneh kan jadi najis. 37 kali disebutnya najis gitu kan. Di Sumbalado, ketika najis dibagi-bagi. Kayak Bugalado, Bukopapa, Mutawasito gitu kan. Ketika jilatan anjing mah disebut najis. Alasannya sampai sebegitunya Nabi cara mencuci wadah apabila dijilat anjing. Padahal kan ada disebut menjilat kan bahasa Arabnya kan ada ayat wala, ayat lahisa. Kira-kira ayat anjing mengatakan wadah. Karena ayat yang diletakkan tuh. Padahal ibu naon berarti itu. Semua pasti ada ya sesuatu yang menarik bagi dia. Bagi anjingnya diletakkan dari ayat wadah bersih mana mual. Nah, kan ibadah kayak gitu. Tengah hati ke akal sampai sekarang kan belum ada jawabannya. Tengah hati kan lebih 7 kali. Tapi kan ini ibadah, ini pegawai mah gitu. Itu kan apabila air wadahnya tidak pakai apa dulu 7 kali. Cuma air dicuci 7 kali terus dipicin wadahnya. Karena orang ada yang dipicin banget sih. Dulu dipakai dari kumah sehingga cuma di 7 kali. Lamun yang dipakai dari gitu. Pada hari ini dipicin nggak pula. Nah, tapi kenapa ada kesimpulan sampai jadi air liur anjing itu najis? Padahal saya katakan air najis itu kaitan dengan sholat. Mana lagi? Mau air kaitan dengan wadah. Jendahar gitu. Jendahar gitu. Wah jendahar kaitan jendahar. Wah itu kan pasti kaitan dengan sholat. Nah makanya itu mungkin kesimpulannya sampai kenapa Nabi memerintah mencuci wadah yang dijilat anjing seperti itu sehingga disimpulkan air anjing itu najis. Air cikina rumah. Karena disebut lebih najis. Masa rumahnya kalau lebih najis oh. Apa wah ini lebih najis rumah kemana? Urusan kali ya tuntutannya. Saya makan air pada satu ibadah yang tidak bisa dipahami tapi simpel gitu. Nah tinggal untuk menanyakan di mulut mau pegawai. Nah seperti itulah. Nah ini hadis yang 67 pun seperti itu. Sesuatu yang ringan menjelaskan bahwa ada satu tempat. Nabi kita tidak menjelaskan. Pokoknya jangan kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir. Dan mana itu tempatnya? Nah seperti di zaman air bak atau kolam renang atau yang lebih besar dari itu kan tidak disebutkan. Hanya Nabi mah kamu jangan kencing pada air yang diam yang tidak mengalir kemudian mandi padanya. Mandi apa? Mandi minum. Biasa gitu. Kamu mikir air kuat, cair kuat. Nah makanya cara memperlihatkan bagaimana permasalahannya volume ukuran air. Memang pasti akan berbeda-beda. Ada ulama berbeda-beda tentang sedikit dan banyaknya. Kalau sedikit karena dengan hukum larangan tidak. Namun banyak seperti kolam renang luasnya yang misalkan beberapa misalkan sehektar itu masalah. Jadi makanya kembalikan ulama pun boleh selama air itu tidak berubah warna, rasa dan bau. Kenapa? Karena air yang dipermasalahkan hadis 67 dan 8 ini untuk menghilangkan hadas besar. Air untuk menghilangkan hadas besar. Itulah yang jadi masalahnya. Karena kalian hadis ini jangan kalian kencing, sedangkan kencing itu najis masuk pada air yang tidak mengalir, air yang diam. Ini yang jadi masalah.
Makanya ukurannya relatif, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan mutlak haram berdasarkan dohiriyah. Ayo sayana saujirana jangan mandi udah haram gitu. Air menggunakan makruh, ada yang mengatakan boleh selama air itu tidak berubah warna, rasa dan bau. Nah, jadi kembali kepada ukuran tadi, nah itulah yang disebut ibadah yang diatur sedemikian rupa yang berkaitan dengan apa? Tadi sholat. Kan syarat sholat apa? Kan ibadah mengurus sohih sebenarnya. Disebut sohih teh sampai sekaitan dengan hadis. Dari hasan baik. Sohih teh kan tidak ilmu sebagai dasar mah majastami bi rukni wa syartnya selama terkumpul rukun dan syarat. Syarat sholat apa? Salah satunya harus bersih dari najis. Sedangkan rukun tentu adalah bagian dari sholat itu. Sikap berkuirau, ada rukun sendiri itu rukun. Kalau syarat bukan bagian dari sholat, tapi mesti ada. Ya, bukan artinya kita ya, sholat yang untuk orang terus. Terus bersih dari hadas sudah, menghadap kiblat sudah, ya sudah lah. Nah, jadi ada yang disebut sholat baru syarat terpenuhi syarat tapi bukan dari bagian dari sholat. Nah itulah dasar bagaimana, makanya kan ada yang disebut rukun iman ya, rukun Islam. Kenapa tidak syarat Islam tapi disebut rukun Islam? Karena rukun yang isinya 5 syahadat, salat, zakat, puasa bagian dari Islam. Salah satu saja tidak terpenuhi lain orang Islam karena sholat rajin tapi berpuasa. Syahadat mah rata-rata orang Islam syahadat yakin percaya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi sholat berarti kan belum terpenuhi rukunnya, gagal kemudian dicat campura dari orang Islam nanti itu sebut rukunnya. Makanya rukunnya harus 5-5 terpenuhi. Paling diantaranya ada salah satu ibadah yang memang tidak semua orang mampu melaksanakan haji. Karena haji mah diberi syarat bagi yang mampu. Makanya ada pertanyaan, mau dibuka mau can haji? Itu kan hari sholat mah yang rasa mampu, saum, zakat, tapi haji mah banyak orang yang meninggal tapi belum sempat haji. Ada kumaha? Sahkan di sana, pakai rukun harus terpenuhi semua, begitu kan? Makanya saya pernah menjawab, selama dalam hidupnya punya niat ingin haji, kan hasil akhir maka Allah menentukan, gitu kan? Niatnya ada, ikhtiarnya sudah, tapi dia meninggal belum haji, maka saya menyebutkan bagi orang yang seperti itu meninggal belum sempat haji, Allah dihampura. Jadi dia Allah memaafkan. Dan kemarin niat atau ikhtiar sudah, terus mau ke haji, terus Allah dihampura begitu mah. Nah gitu kan? Itu bentuk dasar rukun Islam seperti iman kan sama. Ini iman itu pun sama ketika membedakan iman pada dalam artian apa arti iman? Percaya, iman itu kan percaya. Padahal kan setiap agama punya iman tidak? Punya apa yang membedakan iman kita dengan mereka? Secara bahasa, iman artinya percaya nama membedakan. Yang membedakannya apa? Kan dari iman bahasa nama itu iman. Tapi iman secara bahasa artinya percaya. Dengan iman mereka percaya, namun bedakan. Iman ke Allah, iman ke Allah jelas bedanya. Kata imannya bisa nggak kita merasakan kita dipercayakan kemana? Jadi, namun si gakia imannya, si kuring bari contohnya. Si kira-kira ya, di sini saku ya, percaya ke dia yang menghapus. Kita kan ada imannya ada apa? Percaya. Si percaya tuh dia yang menghapus. Mau percaya tuh?
Nama percaya? Kita katingan. Percaya tuh? Percaya. Percaya. Yakin. Bonus nilai gimana? Allah oke. Duh, gimana? Alasannya terpercaya dan terhari. Nah, ini musik kalinya ini contoh. Ayahnya. Nah, karena dia percaya tuh. Nah, ya. Telah percaya mah tadi sebelum melihat Airis Nabawan orang belum percaya darinya. Nah, emang terus ayah. Nah, itu disebut iman teh. Jadi untuk apa kita percaya kalau sesuatu sudah dilihat? Gugur imannya. Bukan keraguan. Jadi seperti kita percaya kepada Allah, nah kudu melihat Allah dulu, baru percaya. Nah, padahal disebut percaya itu tadi ketika saya menyatakan percaya saja Pak Agus itu percaya kalau tadi percaya mas sebelum. Nah, iman kita itu seperti itu, beda dengan iman mereka. Mereka merasa percaya karena sesuatu yang diibadahnya terlihat. Nah, tinggal di ibadah merasa khusyuk, karena dibayangkan ayat gitu kan. Padahal khusyuk kita kan beda. Khusyuk kita mah al khusyuk kan ada kaitannya al khusyuk heseun. Al khusyuk mah hese. Dan kita mau sholat khusyuk sok. Pernah nggak dari awal sampai akhir kita fokus ibadah sholat ya lah. Dari rakaat pertama sampai rakaat keempat kita benar kita salat baca amal ingat mau dari salaat kalau harus bohong terus pikiran mau kemana maka khusyuk ya sih. Tapi bagaimana kita agar sholat kita khusyuk? Balik ke yang kurang kita sholat itu yang nanti kesulitan kita sadar kita tuh sedang sholat kita sholat kayaknya kita dangdutan dan mana dan tahu dia jadi joget jadi orang yang dangdutan dia bukan mendengar tapi terdengar mereka khusyuk karena tapi balikan dia berarti ke itu khusyuk mana orang fokus di awal dari akhir baca amal saya khusyuk gitu. Nah jadi iman kita itu seperti itu makanya kenapa yang kita imani, makanya kan ada yang mungkin bisa menyimpang misalkan. Kenapa ada orang yang mengaku melihat jin, Imam Syafi'i kumah bahasanya kan? Man za'ama annahu yaral jinna faqad aqarra syahadatahu. Siapa yang mengira atau menyangka melihat jin, maka aku nyatakan batal syahadatnya. Kenapa? Pak iman karena gaib kan ini subur. Apa kita gaib? Terus bisa dikatakan ke orang, sedangkan ada kan iman kepada yang ada jadi gugur, iman ini, maka iman sapi bakal sedangkan orang ini. Kenapa? Karena ada salah satu bagian iman kepada yang gaib gugur. Nempok, ngaku, nempok, jin, itu dah. Maka keras Imam Syafi'i menyatakan batal syahadatnya karena sesuatu yang gaib sudah diperlihatkan. Makanya Fir'aun kenapa ketika sebelum tenggelam korban amat tu birobi Musa wa Harun kan karena sesuatu yang gaib diperlihatkan oleh Allah kan neraka ditemukan diterima ke tobatnya. Oh ini tidak ada siapa orang gaib itu jadi diterima itu tadi gitu saja kita mau ke tobat diterima walaupun sebenarnya mah tapi terlambat karena sesuatu yang gaib sudah diperlihatkan. Karena yang masuk aku berbuat itu masih agak enteng batal iman dulu dia Ya, tapi dia saja pertanyaan saya. Pernah katingal ini si Jalmi nuang ya Batak sigan mangkrupuk we. Apa kesaksian? asa Ya teh lah. mengasa Nah, ini kena tanggapinnya siga dari sigalin jelema we eta mah. Jelema wae nu normal naik teh kieu ieu mah kagigir. Ku abi kesaksian eta teh kumaha? iya terus ya naik bakal itu karena teh di luar kesadaran atau kesadaran Manehna tadi teh nama teh manehna sekolah. iya maksudnya Ya itu ada. kamu kesadaran bisa ada
Itu. Itu sadar terlalu aja malah gitu. Iya, terus sadar kita deui. Kerja normal eta teh nah bantuan saha manehna? Bukan bantuan. Bukan bantuan gini. Manusia itu, setiap manusia punya potensi tenaga yang ada dalam diri kita pasti ada. Tapi dalam situasi tertentu bisa dikeluarkan dengan sengaja, dengan diolah, kan? Nah, atau tanpa sengaja. Jika jelema gajah 2 meter bersama, kan kedurang ku gogok kajauh. Eta mah kaso iman uang bata gitu. Eta si batana ngangkat jeruk kumaha gitu. Ya, sampai habis akhirnya ya. Peluangnya dahar mata makin bisa. Apa bisa? Pan jadi gini, tadi kan bisa dikeluarkan secara sengaja dengan olah-olah, dengan gerakan-gerakan, terus dia dahar mata. Menjadi masalah rumah apa orang bisa dahar mata mah? Itu sampai naik ke. Tapi itu kenapa bisa? Berarti ada ilmunya, ada sesuatu yang diolah. Gitu kan, naik telepon di busok gitu kan, ya emang tenaga diolah. Dan kenapa orang itu bisa tuh? Tak, Wabit ditanya terus terjadi nanti. Dan ente sing sebenarnya bisa ini, tapi mana ngaku, mana teh tadi pokoknya mah aku akina we di bere ilmu gitu lah, ilmu mistis semua kan. Bikin kalimandian, bikin dia di ya secara logika beda. Makanya jelema ada hal bata beak hiji dan meureun geuring sebenarnya oge Dekat terap jeung. Itu bisa dari aji da itu masih kena di warna kayak gitu lah. Ya gitu nah. Apakah ada teh bantuan lain atau Ya, jadi kan manusia itu kan bisa berserikat. Nah, maksudnya tadinya. Nah, kita berserikat atau apa juga bisa ada kolaborasi dengan kejahatan mah gampang. Bios bisu-bisudurin seperti itu dengan cara berbagai membisikkan kepada hati manusia atau manusia dengan melakukan berbuat tadi seperti sihir lah. Ya. Kan ada bahasakan aja ini pernah atau gitu kan, kita Nabi pernah ngaganggu istilahnya. Ya ayat dibantu Nabi pernah tersihir kan pernah. Dalam keadaan apa manusia dalam keadaan apa dapat jin atau jin ayat setan pasti dekatkan dengan hal itu. Dan mungkin setan atau jin memiliki tenaga untuk menggoda orang yang hal itu malah jadi goda gampang gitu. Berarti inti nama itu berarti bantuan dari iya, ada bantuan perbuatan yang menyimpang pasti menyimpang dengan itu mana mau sama iman karam itu tuan. Ya justru mana nanti ada Ya sholat naon gitu. Itu puji kita dia jimpikan anggota kau lama gitu biasa gitu. Intinya berarti eta bukan tenaga manehna aya bantuan sih. Ada biasa Ya, gitu. Kalau kesurupan kan? Kesurupan masa deh. Iya kesurupan Ya, sampai sekarang Jadi intinya tadi mah aya bantuan ti jin. suruh kenapa bahasa? Suruh lain dia. Tidak kamu Suruh suruh. memang ya. Aya lamun matahari masih suruh lamun tuh ya. Suruh maksudnya apa? Turun. Ya, terguna matahari suruh dia maka kesurupan. Maksudnya apa? Kemasukan. Ya. Kan pemahaman umum disebut kesurupan itu asupan jin, ya. Jin itu asup paraga manusia. Sejak zaman Nabi, Nabi memang komunikasi malam apa lihat jin dan tiangnya. Tapi ada kejadian kesurupan dengan Nabi. Padahal jika kita lihat Nabi jin kan Nabi teringat Nabi Sulaiman kan terpantas miskin. Kalau misalnya dilepasin dari yang ditinggalin Nabi mas kamu Nabi mah nanti yang kesurupan itu kasih ditakdir gitu ngamuk kasupan gitu yang mana kita sedih ngomong cenderung kayaknya sama neraka sekarang kita tadi bahasa kesurupan di mana kan itu imbuhan kadingan ya suruh jadi akhirnya suruh kamu nanti suruh Kemasukan. nah ya secara medis gitu
depresi gini. Depresi. Kenapa? Setiap orang ketika ada masalah itu selama masih ditangani aman, gitu kan? Tapi setiap ada kalau ada masalah yang ini sehingga tidak menampung di otak, tapi kamu berat tenaga biasa 10% bisa jadi 50% belum cepat tidak sadar. Kaca berkorong kayak gini. Kedua, ada orang terjepit. Masalah orang terjepit di belakang bagian serat otak, bagian-bagian tertentu, selalu akan benar gitu. Jadi secara Islam keayaan lah disebut tidak gitu mudawa itu masih pada awal ke rumah. Kan kenapa? Di dalam Al-Quran di dalam surat Anas makin jelas waswisufi sudurina hanya membisikkan. Di dalam hadis umat innabna kulubni ada lammatani. Setiap Nabi Adam itu akan selalu mendapat dua bisikan. Lamatul malaikat, walamatul syaitan, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Fa'amma lamatul malaikat fa'ya'adil khair. Bisikan malaikat selalu mengajak kebaikan, matasdiqul bil haq, membenarkan yang hak. Man wajada dzalika falyahmadillah fa innahu minallah. Kan gitu. Jika kalian mendapat bisikan dari malaikat, maka ucapkan alhamdulillah karena itu dari Allah. Man wajada ukhra, jika kalian mendapat bisikan dari setan, falyata'awad billahi minasyaitonir rajim. Segala berlindung dari setan, gitu kan? Itu membisikannya apa disebutnya lamah teh gerentes hate niat buku-buku juga yang ngaji nah gitu niatnya kalau bisa lihat jaga apa jaga buah jaga main tahajud kan saya lah bisika berangan gitu kan tapi lama malaikat yang gitu alhamdulillah buru-buru saya itu jadi begadang jadi itu tahajud karena gerentes hate kalau ada niat untuk berbuat kejahatan niat maka kalau dia ta'awad segeralah berlindung kepada karena setan. Jadi mau aja setan bisikan jinnya, jadi mau kali asupan awak tapi bisikan boro-boro sampai orang kerja kan sholat di lewat sampai setan di borok jadi itu kisah itu boro-boro orang sampai ke ibadah ke Allah ke sholat jadi goda setan jadi borokan tahiyat awal. Jadi tong aneh lah. Pokok ayat. Nggak apa. Belum pokok gitu. Nah gitulah. Alhamdulillah yang pertama semalam. Kembali kepada hadis yang 68. Jadi memang ini simpel, tadi sederhana menetapkan hadisnya. Kenapa Ibnu Hajar sampai nomor 6, nomor 7, nomor 8. 3 hadis langsung. Saya anggap ini satu paket loh. Saling menjelaskan, saling melengkapi sehingga bisa diambil satu kesimpulan hukum. Betul-betul memang ini larangan, itu larangan. Larangannya tapi tidak boleh kalian kencing pada air yang diam yang tidak mengalir, kemudian mandi junub padanya. Itu saja, hanya kesimpulannya. Itu mungkin keterangan penjelasan kajian hadis yang di Bukhari nomor 6, 7 dan 8. Insyaallah hadis yang 9, 10, 11 ada lumayan keterangan mengenai sanad dan rawi lumayan ada pelik ya keterangan lebih panjang di kamar sudah tengah hujan lah masih sekarang tidak insyaallah Selasa depan kita akan hadis lanjutan nomor 9, 10 dan 11 mungkin itu bisa. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira Pak Ustaz. Kita telah menerima berbagai informasi yang barangkali dalam ya membaca hadis yang barusan memang itu sudah pernah atau mungkin sering apalagi di kelas ya disampaikan lagi ke murid dan sebagainya. Cuma mungkin kalau seperti barusan lebih mendetail gitu ya pembahasannya sehingga mudah-mudahan bisa lebih dipahami, mengerti
untuk tidak ragu lagi mengamalkan dalam kaitan ibadah khususnya. Tapi ada yang menarik tadi Ustaz, ada yang menarik toharoh itu kaitan dengan sholat, ya. Dan hadirnya najis, ya, hadirnya najis itu ada kaitan dengan sholat, makanya ada istilah toharoh. Nah, ketika najis itu ada dan kita tahu zatnya, seperti mandi di kolam renang, ya, dan pasti pipis atau jadinya teh, ya, gitu. Pakai panganan. Ya, lumayan, jatuh ngapalin, dasar wacai. Nah, itu kan otomatis karena tidak ada kaitan dengan ibadah. Mandinya pun juga mandi urfi, mandi kesenangan lah itu mandi ya. Tapi mungkin saja menempel di badan, mungkin ya. Kolam renang seperti di mana? Di Magung ya. Brus 50 orang, baudak santri, RG gitu. Ngarompoh adanya. Menempel, campur jeung eksa kan gitu ya. Nah, setelah naik katakanlah begitu, sekalipun di handuk dan sebagainya, mungkin menempel malah salah-salah ada, mungkin barangkali gitu. Nah, salah satu itu. Terus yang kedua, tadi ada yang menarik itu sehubungan dengan gitu ya, dengan air liur anjing ya. Tentu meninggal apa? Kesinggung kan? Kesinggung udah benar tuh. Nah, ini bahasa ada anjing. Anjing. Dah gogok mulai anjing itu mah suaranya. Suara anjing, gitu ya. Nah, tapi Rumah sakit itu. harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi kan tidak ada kaitan dengan sholat. Ya, tapi kenapa kesimpulan orang bahwa itu menjadi najis? Najis bagi-baginya yang ringan, yang pertengahan, yang berat. Nah, termasuk air liur anjing pun menjadi najis mubalaghah yang paling berat. Gitu. Nah, itu kan bila terkena ke bejana. Pertanyaannya, bagaimana kalau terkena ke baju yang akan kita pakai sholat? Celana, sarung. Nggak lewat, sebenarnya itu nggak galau bang, nggak ngeliat. Bukan saya air liur anjing najis gitu. Enggak, itu kesimpulan pembagian najis itu dari mana? Gitu? Bukan mereka yang menentukan. Nah, ada lahir najis mughalladho, mukhaffafa, mutawasito. Saya menetapkan ini tidak berdasarkan dalil. Saya najis dibagi-bagi. Najis, itu satu. Yang kedua, bagaimana misalkan kalau anjing menjilat celana? Saya katakan nanti dulu air liur anjing najis enggak? Atau apa masalah? Bagi mereka mungkin yang menganggap najis akan bermasalah. Tapi bagi saya kan sudah ditetapkan ada air liur mah anjing mah tidak najis. Sah pakai sholat ke sana? Iya, karena kita asumsi yang berlaku di publik, di umum. Nah, itu kan mungkin barangkali itu juga kan mungkin bisa terkena kepada kita. Pertanyaan itu kemudian menjadi satu pemikiran ataupun jadi pemahaman barangkali ya, sepanjang tidak ya keluar dari 2 lubang depan dan belakang ya, manusia dari hewan kan tidak kategori masuk gitu. Misalkan ada mencet potoknya kumaha itu tadi lu. Tapi kan tidak ada kaitan dengan najis. Gitu. Ya. Jadi pengharaman lidah ataupun air liur anjing itu justru berbahaya bagi orang-orang awam, justru malah jadi benci anjingnya gitu. Kan ada ustaz yang kemarin tuh yang kumaha, dia tuh bercerita bahwa saking gak suka sama anjing karena najis, karena haram, itu sampai ditabrak si anjing nanti
Kecida mah. Kecida padahal ya bukan atas keharaman air liur itu gitu kalau tadi harus tadi itu kesalahpahaman yang bagi saya fatal gitu, kalau dianggapi oleh orang-orang awam. Iya, kalau itu salah narawar itu malah zolim lah hewan. Tad pami ngaganggu tad. Ah, teteh Jika ngaganggu. Abi pas nuju alit, Pasti mah. pas nuju TK di udah ku anjing 11 tad. Ya, kesebelan begitu udah kita teh. Tapi abi teh lumpat emang di udah ku 11 anjing teh tad. Gitu. Aja ke-11an atuh. Ya gitu. Aya kapten, aya kiper gitu. Pas di lapang Kamojang kan kumaha eta babuk wae. Babuk we, babuk. Ada geus satu nya kena gitu. Ya, ini ke Kamojang deui gitu. Tapi mereka ada lagi. Tapi tampur lain teh. Mabuk hati Ya, alhamdulillah iwat iman asatidul kiram paling tidak kita bisa menambah lah wawasan, kemudian juga pemahaman dan menjadi referensi lah gitu ya dalam aktivitas kehidupan dalam ibadah kita sehari-hari. Karena memang kenapa gitu ya di Ibnu Gemaram ini ataupun Ibnu Hajar menempatkan toharo itu pada awal-awal gitu, dan kita meyakini bahwa memang betapa pentingnya ya, sebagaimana pentingnya sholat begitu. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan waktu dan kesempatan juga kesehatan untuk kita bisa kembali untuk berkumpul dan membahas kajian-kajian penting seperti hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.